Bismillah. Sini aja. Oh ya, terlebih beres. Jangan pakai podium tanya. Semangat Bapak Ibu. Mau panjang mau pendek. Hah? Bapak-bapak mau panjang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita doakan guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Sarwani MA. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat buat kita semua. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Mujid, juga kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Ketua DKM Masjid Nurul Islam, Musola Nurul Islam. Ini yang Arab saya yang betul ya. Ya, calon mesin. Masya Allah, takbir ya. Beserta para pengurusnya, kita doakan semuanya biar pada sehat panjang umur, diberikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah. Amin. Para orang-orang tua, para sesepuh, para pejabat teras, ya baik Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu camat, ini camat semua, ya, camat semua camat. Coba yang ngaku Ibu camat tunjuk, gua kagak ngaku ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah haul umum Musola Nurul Islam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf banget ini ya Bapak Ibu, ini suaranya udah serak-serak basah ya, tiap malam suruh ngomong mulu, paginya tadi diisi manasik ya begini dah, besok pagi masih dipakai lagi. Mohon doanya Bapak Ibu ya, biar sehat, biar Ramadan besok sehat Bu ya. Para bapak dan ibu, malam ini orang tua kita yang kita niatkan dihaulkan malam ini pasti gembira, pasti senang karena dikirimi banyak cahaya. Malam ini terang karena ada cahaya.
Kita aja yang hidup, kita yang hidup butuh cahaya. Coba kalau malam ini listriknya mati semua, batal haul ya. Tapi karena ada cahaya lampu, cahaya listrik, maka kita dikasih petunjuk, bisa lancar acara haul. Apalagi orang-orang tua kita yang sudah berada di alam kubur, mereka sangat butuh cahaya, dan malam ini kita kirimi cahaya itu. Sampai enggak Pak? Bu, sampai enggak? Percaya sampai yang kita kirimin malam ini? Percaya? Ali, kalau nggak percaya nyusul dulu sono ya. Jadi malam ini yang kita baca berupa cahaya Allah sampaikan ke orang-orang yang kita haulkan malam ini. Makanya alhamdulillah Nurul Islam sudah yang ketiga. Tahun depan ini ada yang hadir malam ini. Tahun depan hadir lagi nggak? Tahun depan mau dihaulin apa mau haul? Ya, ada nggak tahun lalu hadir haul bareng sini? Tahun ini dihaulin ada? Ada. Berarti nyusul tahun depan. Ya, insya berat namanya ya. Nih bapak-bapak ibu saya tanya, mau mati tahun besok tapi kuburannya taman-taman surga, apa mau mati 10 tahun lagi belum tentu taman surga? Hah? Mohon besok mati besok masuk surga, 10 tahun lagi baru mati belum tentu masuk surga. Mohon mana? Mohon besok. Besoknya rumahnya kurang semangat ini ya. Besok nggak apa-apa Pak, yang penting surga ya. Buat apa hidup lama agak apa ya, masuk surga. Apa para bapak ibu sekalian, cahaya yang malam ini kita kirimi satu, cahaya sholawat. Di sini dibaca sholawat nggak? Pasti. Sallallahu ala, semangat biar jadi cahaya. Sallallahu ala, terus sallallahu. Ini suaranya lagi enak Bu. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Biar ganti sekali lagi ya. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. 3 keuntungannya orang yang bersolawat kata Nabi. 1, solawat itu akan menjadi nurun fil qabri, menjadi cahaya di alam kubur. Jadi malam ini kita baca solawat, kita niatin buat orang-orang tua kita yang di alam kubur, mereka kuburannya bercahaya. Dan orang-orang yang hadir malam ini, mereka mengucapkan sholawat, kelak kuburan kita akan bercahaya. Maka jangan pernah lelah bersolawat.
Ya, terutama di bulan Syakban nih. Tinggal di ujung lagi nih, tinggal beberapa hari lagi. Isi sholawat, sholawat. Sholawat itu kapan saja, lagi ngapain aja, boleh. Ibu bapak dari rumah ke tempat kerja, sambil perjalanan diisi sholawat. Pulang dari kerja diisi sholawat. Ibu-ibu sedang nyuci, sedang ngepel, sedang rizka, mulutnya bersolawat, itu akan menjadi nur fil qabri, menjadi cahaya di dalam kubur. Jadi besok kalau ninggalin selawat, ingat besok kalau gua mati kuburan gua biar terang, gitu ya. Buktinya kan tahun lalu hadir di sini, tahun ini udah dihaulin. Bisa jadi yang depan nih, tahun depan dihaulin. Ya. Nah, oleh karena itu jangan ngaso-ngaso, jangan bosan-bosan sholawat. Yang kedua, keutamaannya sholawat itu nurun ala sirat. Dia itu akan menjadi cahaya ketika kita jembat di atas sirat. Semua orang ini akan melalui sirat. Enggak ada orang yang tidak jembat. Karena sirat itu, jembatan itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Setiap orang yang masuk ke dalam surga, maka dia pasti melewati sirat. Siratnya ketika dia jembat, cepat apa lambat, tergantung seberapa banyak sholawat kita kepada Nabi. Ya, tuh, 2. Besok ingat, kalau malas sholawat, besok kalau gue jembat, siapa yang mau bantuin? Nggak ada, ya kan? Yang ketiga, sholawat itu nurun fil jannah, menjadi cahaya di dalam surga. Pengen nggak semua surga ini? Pengen nggak, Bu? Pengen masuk surga? Coba tunjuk tangan yang masuk surga, pengen masuk surga. Lah 2 orang, ya. Pintu surga, Bapak Ibu sekalian, nih besok bulan Ramadan pintu surga terbuka lebar. Buat siapa? La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa, dialah orang yang sudah megang tiket masuk ke dalam surga. Untuk meningkatkan ketakwaan kita ada di bulan Ramadan besok. Makanya nggak semua orang ketika Ramadan, ketemu Ramadan, bisa dapet tiket takwa itu. Tiket takwa itulah yang akan bisa membuka pintu surga. Nah, makanya besok udah ditarget ini dari sekarang nih. Yang pertama apa? Puasa. Makanya dalam ayat perintah puasa disebut oleh Allah dengan kata asyam, bukan as-saum. Ya. Apa bedanya kata siam dengan kata saum? Siam itu puasa yang sudah Allah tentukan waktunya. Bulan Ramadan. Nggak akan pernah ketemu kita puasa di luar bulan Ramadan. Siam itu puasa yang dari terbit fajar sampai beduk maghrib. Di atas itu udah nggak boleh lagi puasa. Itu siam. Siam itu puasa yang satu-satunya hanya ada di bulan Ramadan. Namanya siam. Ya, makanya redaksi Allah perintahkan kita puasa, kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Ya. Saum itu puasanya umum. Saya kagak mau ngomong, leher saya lagi sakit, saya mau puasa ngomong. Nah, ada kan orang puasa ngomong, itu namanya saum, bukan puasa yang seperti ada di bulan Ramadan. Makanya orang yang siam di bulan Ramadan, Allah kasih la'allakum tattaqun. Apa itu la'alla?
La'alla itu punya harapan besar, tapi harus diimbangi, dibarengi dengan kesungguhan. Itulah Allah. Apa yang kita harapkan dengan siam, dengan puasa Ramadan? Cuma satu, takwa. Karena takwa itu adalah tiket untuk kita bisa masuk surga. Di dalam surga itu Bapak Ibu ada 8 pintu. Salah satu pintu surga Ar-Rayyan, yaitu pintu khusus buat orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang malam harinya tidak taraweh, siang harinya puasa, malam harinya taraweh atau tidak taraweh, siang harinya puasa, siang harinya dia puasa, malamnya tidak taraweh, tidak akan mendapatkan kesempurnaan bulan Ramadan. Makanya orang itu siang puasa menghapus dosa ketika dia melakukan dosa di siang hari. Dan qiyam Ramadan, melakukan sholat sunnah taraweh di malam hari, menghapus dosa ketika dia melakukan dosa di malam hari. Maka kalau ada orang puasanya full Ramadan, tarawehnya belentang-belentong, bolong-bolong, maka belum tentu dapat tiket takwa tadi. Tiket ke surga belum tentu. Ya. Maka besok menjadi target kita adalah apa? Hatam puasa Ramadan kita. Hatam qiyam Ramadan kita. Hatam Al-Quran yang kita baca. Insya Allah orang itu akan meraih tiket takwa yang akan membawanya ke dalam surga. Ditutup dengan apa? Sedekah dan infaknya di bulan Ramadan. Jadi jadilah tuh tiket takwa. Tinggal terserah kita nih mau bawa tiket itu enggak. Karena kita pengen masuk surga. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini tadi cahaya pertama cahaya sholawat. Malam ini cahaya yang kedua cahaya apa? Al-Quran. Tadi dibaca nggak Al-Quran? Baca nggak Yasin? Yasin Al-Quran bukan? Al-Quran. Kata Nabi apa? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang malam harinya dia baca Yasin, subuhnya orang itu dosanya diampuni oleh Allah. Ya, makanya alhamdulillah kita kalau haul baca Yasin. Kenapa? Biar yang baca dosanya Allah ampuni, yang diniatkan dihaulkan dosanya juga diapain? Diampuni. Al-Quran yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, itu berupa cahaya. Jangan salah. Ya, coba Bapak Ibu, kalau setelah baca Al-Quran, jangan ditinggal doa ini nih. Setiap kita habis baca Quran, jangan ditinggal doa ini. Allahumma arhamna. Terus waj'alhu lana wa nura. Terus Allahumma dzakirna wa 'allimna jahilna warzuqna fannahar waj'alhu lana
hujjatan. Kenapa Bapak Ibu kalau habis baca Quran jangan ditinggal doa itu? Karena Quran yang kita baca dia akan menjadi nur, menjadi cahaya. Orang yang biasa membaca Al-Quran hatinya bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya, satu, nggak pernah benci dengan orang. Orang yang hatinya bercahaya, dua, nggak pernah dendam, dengki dengan orang lain. Orang yang hatinya bercahaya, tiga, dia akan akur semua orang. Sama tetangga depan akur, tetangga belakang akur, tetangga samping kanan kiri akur. Karena hatinya apa? Bercahaya. Bagaimana cara hati kita bercahaya? Jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya. Satapan cahaya itu datang saat kita mendapatkan kegelapan di alam kubur. Quran akan datang mencari orang yang membacanya. Ini yang bilang Allah dalam hadis qudsinya. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Saya berikan, kata Allah, kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya, supaya Nabi Muhammad umatnya tidak terpelosok, tidak sengsara di dalam dua kegelapan. Kata Nabi Musa, apa dua cahaya itu ya Allah? Manurani ya Rabb. Kata Allah, nur Ramadan, nur Al-Quran. Nah, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu Ramadan besok kita ya. Jadi ketika kita ketemu dengan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, sudah dapat dua cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Itu didapatkan untuk umat Nabi Muhammad. Apa dua kegelapan yang akan menimpa dia? Zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Maka orang yang ketemu dengan cahaya Al-Quran, orang yang ketemu dengan cahaya Ramadan, dia akan bebas daripada gelapnya alam kubur. Tuh, ya, kalau yang besok mau mati, udah siap-siap dah tuh. Ya, iya kan kita nggak tahu Pak. Maka Bapak Ibu, ini yang jangan ditinggal nih, surah yang jangan ditinggal. Satu, awal Baqarah. Ya, awal Baqarah. Kalau perlu semuanya, kalau perlu ya. Yang kedua, ayat kursi. Ya. Setiap habis sholat, setiap mau tidur. Tiap habis sholat, siap mau tidur, baca. Yang ketiga, surah 2 ayat terakhir Al-Baqarah. 2 terakhir Al-Baqarah. Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa saya. Maafkan saya ya Allah, maafkan saya. Sayangi saya ya Allah, sayangi saya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan ditinggal tuh. Ya. Yang keempat, surah Tabarak. Orang yang setiap hari baca surah Tabarak, dia akan tercegah, terhalang daripada siksa kubur. Jadi besok kalau kita tinggalin tuh surah Al-Baqarah, kita tinggalin, kita ngerasa besok kalau gua mati besok kuburan gua enak apa kagak nih ya? Baca gitu tiap hari. Yang berikutnya Yasin. Maka Yasin setiap malam dibaca Bapak Ibu sekalian. Sempat habis maghrib, sempat habis isya, sempat habis subuh, niatin
bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang-orang yang telah berada di alam kubur. Biar mereka maghfuran lahu. Allah apain? Allah ampuni. Tuh. Bahkan kalau kata Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu sekalian, ada 10 zikir yang habis maghrib, yang habis subuh jangan ditinggal. Apa? 1, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, 2 akhir Baqarah, istighfar, sholawat, tasbih. Lengkap dah tuh. Ya. Makanya kita kalau habis sholat subuh, habis sholat maghrib itu dirangkai sama tahlil. Ya. Jadi sholawatnya dapat, tahlilnya dapat, tasbihnya dapat, semua dapat. Biar apa? 1, hati kita biar tenang dengan zikir itu. Walaupun hutang kita ngejibun, di sono ada, yang penting tenang. Kan ketenangan itu sudah nikmat terbesar. Dengan apa supaya tenang? Zikir. 10 zikir habis subuh, 10 zikir habis maghrib. Apalagi kalau habis maghrib pantatnya udah nggak geser. Habis selesai zikir, bakdia. Jangan lupa tuh, bakdia maghrib jangan ditinggal. Kenapa bakdia maghrib jangan ditinggal? Ada 12 rakaat qobliyah bakdia. Usahain jangan sampai ditinggal sampai mati. Orang yang ngerjain bakdia qobliyah 12 rakaat sampai mati, Allah bangunkan rumah di surga. Apa itu? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 12. Sampai mati ngerjain itu, maka Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kalau kita pengen punya rumah, Bapak Ibu sekalian ya, pulang kampung, balik ke alam akhirat, menghadap Allah, di surga udah ada rumah kita. Siapa yang bikin? Kita. Dengan apa? 12 rakaat qobliyah ba'diyah setiap hari. Kayak besok nih taraweh ya. Kalau habis sholat isya, kadang-kadang rada-rada males ba'diyah isyanya. Ba'diyah isya lebih afdal daripada sholat taraweh. Catat ya. Ba'diyah isya lebih afdal daripada sholat tarawih. Maka jangan ditinggal ba'diyah isyanya. Jadi besok kalau meninggal gini, kalau mau ninggalin, setiap hari ini gue mati, gue belum sholat ba'diyah ini ya, gitu ya. Jadi ba'diyah 12 rakaat qobliyah ba'diyah sehari semalam jangan ditinggal kalau kita mati pengen punya kafling rumah di surga. Insya Allah. Ya, makanya tuh 10 zikir tuh. Itu dari Ustadz Abdul Somad dia. Di antaranya apa tadi Pak? Tasbih. Ya. Tasbih yang paling Allah suka itu nih, bacaan yang paling Allah suka 4. Ahabbul kalam ilallah arba'un. 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Ayo bareng-bareng. Subhanallah, la illallah. Sekali lagi. Subhanallah, sekali lagi ya. Subhanallah, la illallah, wallahu
Akbar. Makanya orang sunnah, Bu, Bapak, setiap hari sholat sunat tasbih. Ya, sholat sunat tasbih berapa rakaat? Berapa? 44, Bu. Ya, satu rakaatnya 75 tasbih. Dikali 4 berapa? 300 tasbih. Setiap akhir tasbih yang kita baca, katakan baru takbir pertama, berapa tasbih? 15. Yang ke-15-nya tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, biar sempurna. Dan itu pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk orang-orang yang tawaf. Kata Nabi, malaikat kalau tawaf sempurna, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sholat tasbih itu Bapak Ibu adalah apa ya? Sesuatu yang diberikan Nabi kepada pamannya Abbas. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku kasih amalan yang kalau engkau amalin itu akan menghapus 10 dosa kamu. 10 dosa kamu. Kita punya berapa dosa? Banyak katanya ya. Dosa yang lama, dosa yang baru. Ya, yang lama masih ada, yang baru udah bikin lagi. Ya Bu ya, betul nggak? Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya, dosa yang sedikit, dosa yang banyak, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. 10 dosa kamu dihapus dengan sebab kamu sholat 4 rakaat tasbih. Kata Nabi, kalau engkau mampu kerjakan tiap malam. Kalau engkau nggak mampu kerjakan tiap pekan. Kalau engkau nggak mampu kerjakan tiap bulan. Kalau engkau nggak mampu kerjakan 1 tahun sekali. Tapi kalau juga nggak mampu kerjakan seumur hidup sekali. Makanya nggak apa-apa, Nur Islam nanti kapan-kapan bikin program sholat sunat tasbih. Ya, biar kita apa? Dihapus dosa kita, Allah beratkan timbangan kebaikan kita. Ya, jadi harus sempurna nih 5 poin tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah. Semangat. Wallahu akbar wala haula illa billah. Nah, udah pintar semua dah. Calon-calon surga semua. Ya. Yang terakhir, cahaya yang ketiga. Terakhir. Udah berapa menit sih udah? Ini lehernya udah lumayan sakit. Ya. Yang ketiga cahaya apa, Bu? Malam ini yang ada. Cahaya doa dan cahaya sedekah. Ya, malam ini doanya tadi Ibu, Bapak paham nggak yang dibaca oleh guru kita? Ya. Allahumma ja'alhum hijaban lahum minan nar. Allahumma ja'alha hijaban lahum minan nar. Kata guru kita tadi itu baca tuh. Ya. Apa yang kita minta? Ya Allah, jadikan yang semua kami baca itu menjadi hijab, penghalang orang-orang yang kami haulkan terkena siksa api neraka. Yang kedua, sitran lahu minan nar, atau sitran lahum minan nar. Ya Allah, jadikan semua yang kami baca itu apa? Sitran, pembatas. Jangan sampai orang yang dihaulkan malam ini terkena siksa api neraka.
Yang ketiga, fidaan minanna, tebusan. Jadi yang ibu bapak baca di malam ini itu menjadi fida. Jangan sampai orang-orang yang kita haulkan ditebus dengan bacaan-bacaan itu, agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Dan yang keempat, itqan minanna, Allah bebaskan, udah nggak masuk neraka lagi. Habis nanti ketemu sama anaknya, sama istrinya, sama suaminya ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiap tahun orang dikirimin apa? Kirimin haul. Ya. Cuma ibu bayangin aja dah. Ini kalau seandainya nih zaman dulu zaman saya masih bocah, kan dulu nama ada lampu patromak ya. Patromak buru ya. Lampu patromak. Patromak itu kan dalam waktu beberapa menit harus dikompak biar apa? Terang. Harus dikasih apa? Minyak biar terang. Kalau nggak dipompa, kalau nggak dikasih minyak, minyaknya habis, apa yang terjadi? Gelap. Kalau ibu bapak ngirimin doanya setahun sekali, ya umur orang tua kita udah gelap. Maka kirimi setiap habis sholat. Ini mah gabungan bareng-bareng. Biarin nggak apa-apa. Kan orang doain begini bu, ibu yang punya anak di pondok, di asrama, ya, ini anak yang mondok, ini anak mondok, ini deket-deket mondok semua. Kita kenal, oh ini anak si Anu. Dia nggak ngelongok bu, dia nggak jenguk. Kita doang. Kata anaknya bapak ini, bu, bapak saya nggak ikut, nggak jenguk begitu. Kira-kira tuh anak membleh kah gitu. Wah, air matanya lucu ya. Bapak kemana ya, emak kemana ya? Liatin, baik orang dapat kiriman. Ya. Makanya kita kalau ngirimin anak ke pondok, bukan buat anak kita doang. Ajak yang lain. Malam ini semuanya yang dikirimin dapat bu kebagian. Makanya yang hadir sampai tuntas. Girang tuh emak bapak di kuburan. Alhamdulillah lu masih duduk di majelis lu ya. Walaupun kakinya udah belonjor bosan, belonjor sini bu ya. Demi orang tua kita biar bercahaya. Makanya kata Nabi apa? Ihdu limautakum. Kirimi hadiah buat orang-orang yang sudah mati. Kemudian sahabat bertanya, wa manudi ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Kata Nabi apa? As-sadaqatu wad du'a. Kirimin sedekah, kirimin doa. Malam ini ada nggak sedekah? Lah itu, ya. Makanya kalau buat haul, sedekah buat haul, jangan bol kuning buntut gasir. Nah, bol kuning buntut gasir. Ngasih jeruk buat haul, jeruknya prekek 10.000 sekilo. Dia aja makan agak doyan, apalagi buat orang ya. Jadi kalau buat haul bapak ibu, kirim yang terbaik. Nggak apa-apa Ustadz, saya mengirim jeruk sekilo kak, tapi yang the best, yang 50.000 sekilo. Belum nyampe ke depan saya udah habis. Wah, banyak yang berebut. Coba yang preket mak, bilang tendang. Nah, apa ada jeruk begini? Jeruk haul preket begitu. Dia aja kagak doyan. Awas besok kalau haul lagi ngasih yang preket. Emang mau itu? Nyampe nih malaikat gawain ke kuburan orang tua kita. Bangun. Ini anak lu nih haul umum. Bawain jeruk preket. Kata orang tua, balikin lagi sana malaikat. Dia suruh makan dewek, dia juga agak doyan. Yang preket buat haul ya. Jadi kalau haul bapak ibu, kirim yang terbaik. Daging yang paling bagus. Beras yang paling bagus. Beras krismon buat haul. Perak, dimakannya perak, nyangkut lagi di leher bu. Ya, beli air yang terbaik. Jangan air yang sedusnya 18.000. Ya,
Itu kan namanya anaknya gol kuning buntut apa? Gasir. Besok haul, Bapak Ibu saya pesen ya, lebih baik sedikit tapi yang terbaik. Ya, Ustadz saya ngasih nih air yang paling bagus. Yang kalau di Alfa itu Bu sebotolnya 9.000. Ada di sini begitu nyumbang tuh. Mana tuh minumnya gak ada kan? Merek apa tuh? Ah itu. Soalnya saya kalau di rumah tuh minumnya itu. Ya. Jadi besok kalau haul tuh kasih yang itu tuh. Yang terbaik seperti siapa Bapak Ibu sekalian? Habil dan Qabil. Nabi Adam anaknya Habil dan Qabil suruh mempersembahkan untuk Allah, diterima hanya yang baik, hanya yang bagus. Makanya kata Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Yang preket-preket mau dibuang-buang. Jangan yang preket. Ya, besok haul jangan yang apa? Tapi nya hidup pengen masuk surga. Kenapa Bu ikut haul umum? Kenapa? Saya mau ngirimin buat orang tua saya biar masuk surga, biar kuburannya terang. Lah, kunci surga pakai jeruk preket. Lah kagak sampai Bu. Ya, kasih yang terbaik. Kira-kira ini guru doanya apa? Duren apa? Montong dikasih Bu. Ya kan? Tahun depan. Tahun depan Bu ya, tahun depan ya. Insya Allah Nurul Islam is the best semua. Ya. Jadi itu Bu, yang di depan itu nilai sedekah. Semakin besar yang kita kasih, semakin banyak yang kita beri, maka semakin terang kuburan orang tua kita, maka semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, begitu aja ya. Nanti kita ketemu tahun depan panjang umur. Ya, doain saya biar sehat. Tahun ini alhamdulillah KBH saya KBH UWAC memberangkatkan haji angkatan yang kedua. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah punya porsi pengen ikut hajinya bareng KBH UWAC, namanya KBEHU UWAC, Wafiz Al Amin Center. Ibu-ibu yang suka TikTok, pengen tahu TikToknya, klik aja di TikTok KBEHU UWAC. Insya Allah akan berangkat di kloter 33 tanggal 16 Mei. Mohon doanya biar sehat semua, biar lancar Bu ya. Yang kedua insya Allah nanti di bulan Juli kita sudah berangkat umroh perdana ya, di awal musim tahun 2026. Kemarin kita baru pulang di Januari, dan hari ini tadi saya ditelepon besok Ramadan berangkat enggak? Paspor saya udah ngandang, paspor saya udah masuk ke Kementerian Haji karena udah diproses visa untuk haji. Mohon doanya Bapak Ibu, KBHWAC semakin berjaya, semakin berkibar, semakin bermanfaat buat banyak orang. Saya doain ibu-ibu, bapak-bapak yang belum daftar haji segera. Ya, cukup bawa duit ke rumah saya 1 juta aja. Udah langsung daftar ke Kementerian Haji sama Kabupaten Bekasi. Sisanya cicil tiap bulan. Berapa duit? 600.000. Di mana? Alfa di Lumar. Nggak perlu ke kantor saya. Berapa daftarnya? 1 juta. Punya 1 juta punya? Oh, punya. Jangan bilang kagak, punya. Ya, ntar pulang singkap-singkap kasur. Duit apa bangsat? Ya, ayo kita baca Fatihah, kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah dari majelis ini ya Allah undang saya untuk menjadi tamu. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lama juga Bu, 1 jam saya ngomong Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Dan mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama tausiah yang sudah disampaikan oleh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa menguatkan saya pada parameter besarnya yaitu Al-Quran menjadi sebuah mereka adanya kami jasa